Sekjen Partai Demokrat, Herman Haeron, memberikan pandangannya terkait usulan koalisi permanen yang masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu, RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasan mengenai hal ini tidak bisa dilakukan secara sederhana. Ia menegaskan bahwa sebelum pembahasan pengaturan koalisi permanen dilakukan, harus ada konsensus terlebih dahulu antar pimpinan partai politik yang ada. Harus ada konsensus para pimpinan partai-partai terkait dengan wacana koalisi permanen, karena dalam sistem presidensial dan multipartai, tentu pengaturannya tidak sesederhana itu, ungkap Herman saat berbicara dengan wartawan pada Jumat, 12 Desember 2025. Herman menjelaskan lebih lanjut bahwa diskusi mengenai koalisi permanen perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, dan hal tersebut belum bisa dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai arah sistem politik Indonesia ke depan. Jika ini mau dibicarakan, tentunya banyak pilihan-pilihan dan studi kasus yang telah dilaksanakan oleh negara lain, kita harus tahu kemana sistem politik kita, ujarnya. Menurutnya, perubahan sistem politik yang terlalu sering dan mendalam justru dapat membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kesepahaman terkait sistem politik yang ingin diterapkan di Indonesia. Herman juga mengingatkan bahwa ini bukan hanya soal pembahasan teknis, tetapi lebih pada membangun fondasi konsensus yang kuat di antara para pimpinan partai politik. Jangan sampai perubahan sistem politik yang terjadi justru membingungkan masyarakat, katanya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya langkah hati-hati dalam setiap perubahan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan sistem kepartaian dan koalisi permanen dalam sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia. Meskipun wacana koalisi permanen sudah mencuat, Herman mengungkapkan bahwa usulan tersebut belum dibahas terlalu jauh. Proses pembahasan yang lebih mendalam, menurutnya, harus menunggu kesepakatan di kalangan pimpinan parpol. Belum bicara ke sana, tetapi konsensus pimpinan partai ini penting untuk melandasi perubahan sistem kepartaian, ujar Herman. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional, PAN, juga memberikan respons terhadap wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. PAN, melalui Wakil Ketua Umum FIFA Yoga Mauladi, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, namun dengan catatan bahwa hal tersebut harus dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu. Pernyataan Ketua Umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi untuk membangun sistem presidensial Indonesia ke depan, terutama dengan multipartai. Jika koalisi permanen ini memang menjadi keputusan politik yang disepakati oleh seluruh partai, maka hal itu harus dituangkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu, kata FIFA Yoga Mauladi dalam pernyataannya pada Sabtu, 6 Desember 2025. Lebih lanjut, FIFA Yoga menambahkan bahwa PAN sepakat dengan Golkar terkait usulan koalisi permanen ini, dan menantikan jadwal revisi Undang-Undang Pemilu. Jika itu terjadi, PAN satu pemikiran dengan Golkar, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu ini, yang melibatkan kodifikasi 3 undang-undang terkait pemilu, seperti Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, harus segera dijadwalkan. Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu, yang akan mencakup 3 undang-undang tersebut, imbuh FIFA Yoga Mauladi. Dalam hal ini, baik Partai Demokrat maupun PAN menekankan bahwa untuk melaksanakan perubahan besar dalam sistem politik, konsensus antar partai politik menjadi kunci utama. Pembahasan mengenai koalisi permanen dan perubahan sistem politik lainnya perlu melibatkan diskusi panjang yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik, pemilih, dan tentu saja, negara secara keseluruhan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.